Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syatia, dan NIM 06031288242935 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu, yaitu yang pertama Dr. Randes Dewi Koryati SPD dan juga Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran, yaitu problem based learning, yaitu adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, PBL ini adalah sebuah pembalik logika sederhana, yang dimana seharusnya guru menjelaskan atau menyajikan materi di awal secara tuntas dan juga memberikan latihan pada akhir pembelajaran. Metode ini malah menyajikan masalah yang kompleks di awal sebagai pemicu utama dalam proses pembelajaran. Gambarannya sederhana namun sangat kuat. Manusia belajar paling baik di saat dihadapkan pada masalah. Nah, model ini muncul pada akhir tahun 1960-an. Para penyelidik menyadari bahwa doktrin hebat tidak lain dari hafalan buku teks, tapi dari kemampuan menganalisis kondisi pasien yang rumit dan juga yang tidak jelas. Keberhasilan ini membuat PBL diadopsi secara luas di berbagai bidang, termasuk pun di bidang pendidikan. Kita tidak lagi hanya butuh siswa yang tahu jawabannya apa, tapi kita butuh siswa yang paham bagaimana solusi dalam memecahkan masalah, walaupun jawabannya bahkan belum ada. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja tahapan-tahapan dalam PBL ini. Langkah-langkah apa yang digunakan oleh ahli pendidikan seperti Richard Arnars. Mari kita lihat dalam pelajaran ekonomi. Nah, tahap pertama ini adalah tahap orientasi siswa pada masalah. Nah, di tahap ini menyajikan gambaran abu ataupun jawaban yang tidak jelas ataupun tidak mudah. Nah, contohnya itu guru menyajikan profil Pak Budi, yaitu seorang pengrajin tas kulit. Nah, Pak Budi ini kualitas produknya bagus dan juga buatan tangannya asli. Namun penjualannya menurun dan juga toko fisiknya itu sepi dari pelanggan karena lokasinya kurang strategis. Nah, di sisi lain ia melihat bahwa produk serupa, yaitu tas yang dibuat oleh gudang ataupun pabrik, laku ataupun laris manis di platform online seperti Shopee dan juga Tokopedia. Nah, Pak Budi ini memiliki HP, tapi ia tidak bisa ataupun bingung harus mulai dari mana. Nah, di sini guru menyajikan pertanyaan kepada siswa-siswanya, bagaimana cara kita agar membantu Pak Budi untuk melariskan jualannya, bukan hanya bertahan, tapi bantu dia memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan penjualan yang meningkat. Tahap 2, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di tahap ini, masalah tadi dipecah menjadi pertanyaan-pertanyaan belajar yang lebih dikelola. Siswa mengambil alih proses belajar mereka. Contoh, kelas dibagi menjadi beberapa tim. Setiap tim dilengkapi kertas HPS untuk memetakan pikiran mereka. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, kini saatnya siswa aktif mencari informasi untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Contohnya, siswa secara mandiri dan berkelompok melakukan riset dari berbagai sumber seperti artikel, video tutorial, dan contoh UMKM yang telah sukses. Selama proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang berkeliling, juga memberikan bimbingan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan atau menganalisis masalah dengan lebih tajam. Tahap 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pengetahuan yang telah dikumpulkan kini diwujudkan menjadi sebuah produk atau solusi nyata yang bisa dipresentasikan. Contohnya, setiap tim mengembangkan solusi dalam bentuk sebuah proposal transformasi digital. Rencana aksi pemasaran karya ini kemudian dipresentasikan di depan kelas. Dan terakhir, yaitu tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Tahap ini adalah tentang refleksi. Sebagai penutup, proses pembelajaran dievaluasi untuk mendapatkan pelajaran yang mendalam. Contoh, guru memfasilitasi sesi diskusi dan refleksi. Siswa sama-sama mengevaluasi kelebihan dan kekurangan di setiap solusi yang ditawarkan. Tentu saja, sebagai sebuah model pembelajaran, PBL memiliki keunggulan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihannya.
pemahaman konsep yang mendalam. Yang kedua yaitu mengasah keterampilan tingkat tinggi. Dan ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan keterampilan kolaborasi. Adapun kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu yang cukup. Yang kedua, peran guru yang menjadi fasilitator yang agak sulit. Dan ketiga, tidak semua motivasi sesuai. Dan keempat, membutuhkan akses sumber daya belajar yang mumpuni. Jadi kesimpulannya adalah problem based learning adalah sebuah model yang menempatkan masalah nyata di proses pembelajarannya, yang mengubah siswa dari penerima pasif menjadi penyelidik aktif. Menurut saya, di tengah derasnya arus informasi dan tantangan global saat ini, PBL menjadi sangat relevan, bukan sekedar buku panduan yang isinya biasa saja dan bisa menjadi usang kapan saja. Dengan menggunakan PBL ini, kita tidak hanya mengajar, tapi kita melatih siswa menjadi warga negara yang cerdas secara finansial dan kritis dalam berpikir. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.